Mari kita panjatkan puja dan puji ke pemilik semesta yang maha kuasa lagi maha kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di hari yang berbahagia ini. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novika Nostalia, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor induk mahasiswa 200603666. Pada kesempatan kali ini, saya hendak memaparkan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Sematis Auditory Visual Intelektual Safi melalui media pembelajaran berbasis website untuk meningkatkan kemampuan membaca puisi siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, adapun latar belakang dari penelitian ini, yang pertama adalah pentingnya kemampuan berbahasa, khususnya kemampuan membaca puisi. Nah, bahasa ini merupakan alat komunikasi utama manusia, melampaui sekedar rangkaian kata atau frasa, tapi juga menjangkau kompleksitas, yaitu interaksi sosial, pertukaran ide, serta pemahaman yang mendalam tentang realitas sekitar. Nah, realitas sekitar ini mulai dari dialog harian hingga karya-karya yang lebih mendalam. Nah, bahasa juga menjadi jaringan yang menghubungkan antara individu dengan komunitasnya. Oleh sebab itu, dalam konteks pendidikan, bahasa ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena bahasa Indonesia khususnya memiliki kedudukan dan peran yang fundamental, yaitu salah satu tujuannya adalah untuk membimbing siswa dalam menikmati dan memanfaatkan beragam bentuk karya dalam sastra guna untuk memperluas wawasan, budi pekerti, dan meningkatkan kecakapan berbahasanya. Nah, kecakapan berbahasa sendiri itu harus ditempuh melalui suatu koneksi yang sistematis, mulai dari menyimak, berbicara, membaca, dan yang terakhir adalah menulis. Nah, seperti yang dikatakan oleh Sudarsono dalam Haryanto 2020, membaca ini adalah kegiatan yang kompleks, mulai dari menggunakan pengertian, hayalan, ingatan, dan pengamatan. Oleh sebab itu, keterampilan membaca memiliki peranan yang tidak tergantikan dalam pendidikan karena menjadi pintu gerbang yang membuka dunia ilmu pengetahuan. Lewat membaca, seseorang dapat menjelajahi keberagaman pengetahuan yang luas dan memberikan bekal yang kaya untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, salah satu pembelajaran pada keterampilan membaca adalah pembelajaran kemampuan membaca puisi. Yang mana kemampuan membaca puisi ini cukup esensial atau cukup penting untuk dimiliki oleh siswa sekolah dasar, karena melalui membaca puisi, artinya siswa akan terlatih untuk membaca. Nah, dengan terlatih membaca, siswa akan memperoleh pembendaharaan kosakata yang kaya, sehingga dia terlatih dalam memilih kata yang hendak ia gunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu, kemampuan membaca puisi dapat membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun pada kenyataannya, faktanya gitu, kemampuan membaca puisi siswa masih memerlukan perhatian yang lebih. Nah, meskipun pembelajaran kemampuan membaca puisi ini sudah diatur dalam silabus kelas 4, yaitu ada 2, menanggapi cara pembacaan puisi dan merefleksikan isi dari puisi yang dibacakan, tetap saja membaca puisi ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikuasai oleh siswa, karena memerlukan kemampuan khusus yang dilatih secara terus-menerus. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Anggara 2021 dalam penelitiannya, menjelaskan bahwa gejala-gejala yang timbul selama proses pelatihan keterampilan membaca puisi diantaranya adalah siswa tidak memahami puisi yang dibacakan oleh gurunya, kemudian siswa membacakan puisi dengan intonasi dan artikulasi yang kurang tepat, serta siswa yang masih belum memiliki keberanian untuk mengekspresikan diri di dalam kelas, atau tepatnya di depan kelas, sehingga penampilannya tidak maksimal. Nah, Zanah et al. Juga mengemukakan 2 faktor yang menjadi akar masalah dari ketidakmampuan siswa dalam membaca puisi ini, yaitu faktor internal yang mencakup minat, bakat, dan motivasi diri siswa, serta faktor eksternal yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Nah, khususnya di lingkungan sekolah, pembelajaran membaca puisi ini diajarkan dengan seadanya, baik dalam metode penyampaian materi, pengayaan media pembelajaran, ataupun pemilihan model pembelajaran, sehingga kebanyakan siswa merasa materi ini membosankan atau bahkan menakutkan, karena ketika salah, guru cenderung memarahinya dan teman-temannya akan menertawakannya. Nah, ditambah dengan tidak adanya dukungan atau pembiasaan di rumah dari orang tuanya, siswa semakin merasa bahwa membaca puisi ini adalah sesuatu yang sulit untuk dikuasai. Nah, permasalahan tersebut juga peneliti temukan di salah satu SD di wilayah Cisarua, yaitu gejalanya diantaranya siswa merasa takut dan malu ketika diperkenankan tampil ke depan kelas untuk membacakan puisi pada saat observasi di kelas. Kemudian karena siswa malu dan kurang percaya diri, jadi siswa yang memiliki potensi pun tidak bisa menampilkan yang terbaik. Nah, hal ini didukung dari hasil pretest yang didapatkan, bahwa rata-rata siswa memperoleh nilai 41,8, yang mana masih jauh dari KKM sekolah. Nah, oleh karena itu, permasalahan ini merupakan permasalahan yang serius, karena apabila tidak segera diatasi, maka akan menjadikan potensi yang dimiliki oleh siswa akan terpendam dalam waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, diperlukan solusi yang sistematis yang mampu melatih siswa
dari awal untuk mengasah minat, bakatnya, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukungnya secara maksimal dan utuh, sehingga siswa tidak akan merasa malu lagi untuk tampil di depan kelas. Nah, salah satu contoh solusi yang sistematis ini adalah penggunaan model pembelajaran. Nah, sesuai dengan karakteristik materi membaca puisi yang memerlukan gerak tubuh, kemudian pelafalan, kemudian pendengaran, maka model yang cocok salah satunya adalah model SAVI, Somatis Auditory Visual Intellectual SAVI, karena melibatkan semua indera yang dimiliki oleh siswa, sehingga sesuai dengan karakteristik puisi. Nah, kemudian dari penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa kekurangan dari penggunaan model SAVI ini, yaitu guru yang masih kebingungan dalam memadukan keempat aspek SAVI, yaitu somatis, auditori, visual, dan intelektual. Jadi guru kebingungan dalam memadukan aspek SAVI ini dalam satu pertemuan. Nah, selain itu juga siswanya juga terkendala dalam melakukan kegiatan somatis, yaitu dalam mengeksplorasi media, misalnya ketika perpindahan tempat. Kemudian siswa juga kebingungan dalam kegiatan intelektual, yaitu dalam memecahkan soal yang bersifat penerapan. Nah, oleh sebab itu, peneliti hendak melakukan suatu pembaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu dengan memadukan model SAVI dengan penggunaan media pembelajaran yang telah peneliti buat sebelumnya, yaitu media pembelajaran berbasis website. Nah, media pembelajaran berbasis website ini peneliti rancang agar memudahkan guru dalam memadukan keempat aspek tadi, aspek SAVI tadi. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan model SAVI berbantuan media pembelajaran berbasis website pada pembelajaran siswa sekolah dasar kelas 4, yang mana dilihat dari yang pertama, peningkatan kemampuan membaca puisinya, kemudian ketuntasan belajarnya, dan peningkatan aktivitas belajar siswanya. Nah, tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh siswa dan guru kelas 4 dalam melaksanakan pembelajaran membaca puisi dengan menggunakan model SAVI berbantuan media pembelajaran berbasis website. Nah, adapun kajian teori dalam penelitian ini adalah yang pertama, kemampuan berbahasa bersastra ini merupakan dasar dari kemampuan literasi pada pembelajaran bahasa Indonesia, di mana semua aspek disiplin ilmu, aspek kehidupan, aspek sosial yang dibelajarkan di sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan hingga ke perguruan, itu memanfaatkan kemampuan literasi. Nah, oleh sebab itu literasi ini menjadi modal penting bagi manusia untuk bekerja dan belajar sepanjang hayatnya. Nah, pembelajaran literasi juga berguna untuk berbagai tujuan komunikasi dalam beragam situasi sosial dan budaya di Indonesia. Nah, dalam kurikulum Merdeka, kemampuan literasi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kemampuan reseptif, meliputi menyimak, membaca, dan memirsa, dan kemampuan produktif, yaitu menulis, berbicara, dan mempresentasikan. Nah, berarti membaca puisi ini termasuk kepada kemampuan reseptif siswa. Nah, selanjutnya, Aminuddin mendefinisikan membaca sebagai tiga hal. Yang pertama adalah membaca sebagai mereaksi. Maksudnya adalah, kan ketika membaca seseorang melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap huruf, kemudian melakukan bunyi ujaran, kemudian setelah itu mulai mengenal bentuk dari gabungan-gabungan huruf, dan yang tahap lebih jauhnya lagi adalah mengetahui makna dari gabungan huruf-huruf atau kata tadi. Makanya membaca adalah mereaksi. Nah, selanjutnya adalah membaca sebagai proses. Maksudnya, pada dasarnya membaca itu adalah aktivitas yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek termasuk aktivitas berpikir, perasaan, pengetahuan, serta pengalaman fisik dan mental. Dan yang ketiga, membaca adalah pemecahan kode dan penerimaan pesan. Maksudnya, penyampaian pesan secara aktif dalam tulisan membuat pembaca berupaya memecahkan kode yang diterima dengan memahami pesan atau gagasan yang terkandung di dalamnya. Nah, selanjutnya model SAVI. Nah, model SAVI ini merupakan proses pembelajaran yang menekankan pada pemanfaatan semua indera yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan namanya. Indera somatis atau gerak tubuh, indera auditori yaitu pendengaran, dan indera yang berguna untuk berbicara, kemudian indera visual yaitu mata, dan indera intelektual. Nah, selanjutnya, karena dalam penelitian ini, peneliti mengkolaborasikan model SAVI dengan media pembelajaran berbasis website, maka dicantumkan. Nah, media pembelajaran website ini, menurut Heinisch, adalah sistem komputer yang dapat menyampaikan pembelajaran interaktif secara individual dan real-time kepada siswa. Nah, berikut ini merupakan hasil karya dari peneliti, yaitu media pembelajaran berbasis website yang dinamakan Merapah Dunia Puisi. Mari kita lihat. Nah, dalam media pembelajaran berbasis website ini, peneliti merancang pembelajaran yang bersifat fleksibel untuk diakses
Di sekolah bisa, di rumah bisa, bersama orang tua bisa, bersama guru bisa. Nah, kita coba akses yang belajar bersama. Ini khusus pembelajaran di sekolah bersama dengan guru. Nah, dalam media ini pertemuannya dibuat 4 pertemuan sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan di sekolah. Kita buka contohnya di yang pertemuan 2. Sudah disesuaikan dengan sintaks dari SAPI, yaitu ada 4, tahap persiapan, tahap penyampaian, tahap pelatihan, dan tahap penampilan. Nah, pada tahap persiapan, selain itu juga dipaparkan mengenai tujuan dan indikator dari pembelajaran agar siswa dan guru lebih mengetahui kemana arah pembelajaran ini berlangsung. Nah, kita coba tahap persiapan. Nah, pada tahap persiapan ini, siswa dikondisikan terlebih dahulu untuk berdoa, diajak membaca bismillah, membaca asma Allah, kemudian meluruskan niat dan membaca surat pendek agar siswa menjalani pembelajaran sebagai nilai ibadah. Nah, kemudian yang kedua ada ice breaking yang telah peneliti buat sendiri. Nah, pada satu pertemuannya ice breaking ini bisa menggunakan dua video atau satu video sesuai dengan waktu yang tersedia. Nah, ice breaking ini dihadirkan untuk memenuhi kegiatan somatis siswa, agar siswa apabila siswa bergerak tubuhnya, diharapkan siswa juga dapat lebih siap, lebih fokus untuk menerima materi yang hendak disampaikan. Kemudian siswa di tahap persiapan juga diajak bermain. Nah, dalam 4 pertemuan ini permainannya beda-beda. Pada pertemuan 1 siswa diajak menemukan rahasia, kemudian di pertemuan 2 ini siswa diajak untuk pada pertemuan 1 siswa diajak untuk menemukan rahasia. Nah, pada pertemuan ini, siswa diajak untuk menebak gambar yang mana berkaitan dengan materi pembelajaran. Jadi setiap permainannya itu berkaitan dengan materi pembelajaran. Misalnya tadi yang pada pertemuan 1 berkaitan dengan unsur-unsur rima, tema, baris, bait. Nah, pada yang permainan kedua ini berkaitan dengan majas metafora. Sehingga apabila disajikan gambar, jadi siswa memperoleh informasi secara visual, siswa diharapkan dapat mencerna dan mengingatnya lebih kuat. Nah, kemudian siswa juga disajikan video. Video ini disesuaikan dengan materi pembelajarannya juga. Misalnya pada pertemuan 2 ini, siswa diajak untuk menyanyi pelangi-pelangi, kemudian menganalisis diksi yang digunakan dalam lagu tersebut. Nah, selanjutnya pada tahap penyampaian. Nah, pada tahap penyampaian ini, siswa diajak terlebih dahulu untuk menonton video. Jadi, pembelajaran akan berpusat kepada siswa. Guru tidak akan menjelaskan lebih banyak. Jadi yang akan lebih banyak aktif dalam pembelajaran adalah siswa melalui video ini. Siswa akan mencari tahu, kemudian membentuk pemahamannya sendiri. Nah, selanjutnya adalah tantangan berhadiah. Nah, tantangan berhadiah ini peneliti rancang agar dapat meminimalisir rasa nervous atau rasa takut siswa untuk tampil ke depan kelas. Karena melalui tantangan berhadiah ini, siswa akan berlomba-lomba untuk mengisi atau mengemukakan serta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Nah, melalui pembiasaan seperti ini, diharapkan siswa menjadi berpikir bahwa membaca puisi itu tidak lagi menakutkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya diajak untuk berdiskusi interaktif, misalnya pada diksi. Nah, pada diksi ini, satu kelompok siswa atau siswa yang memang berinisiatif untuk mengisi bisa maju ke depan kelas untuk mengisi. Nah, sebelumnya guru mencontohkan misal diksi itu adalah misal harum menjadi wangi atau misalnya bulan menjadi rembulan. Nah, dengan itu siswa akan memperoleh pembendaharaan kata yang lebih kaya lagi. Ada majas metafora, personifikasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah tahap persiapan, penyampaian, yang ketiga adalah tahap pelatihan. Nah, pada tahap pelatihan ini, pertama-tama guru mengajak siswa untuk maknanya apa, ini amanatnya apa, kemudian ini majasnya apa, seperti itu. Sehingga apabila dikerjakan bersama-sama, siswa dapat lebih memahaminya dibanding hanya guru yang menjelaskan saja, seperti itu. Nah, di sini peneliti juga menyajikan berbagai judul puisi, sehingga apabila waktunya masih banyak, maka puisinya dapat dianalisis lagi. Nah, selain puisi yang tertulis, peneliti juga menyiapkan puisi aural atau puisi lisan, sehingga auditori siswa juga akan terlatih gitu. Nah, setelah menganalisis puisi bersama-sama dengan guru, selanjutnya siswa juga dilatih untuk berdiskusi secara berkelompok. Ini untuk memperkuat pemahaman siswa. Nah, di sini guru juga menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara pengerjaannya, kemudian rubrik penilaiannya bagaimana, sehingga siswa memahami ekspektasi tugasnya.
Nah, setelah tahap pelatihan, kemudian siswa diajak untuk ke tahap penampilan. Nah, biasanya tahap penampilan ini siswa ada yang malu-malu. Maka dari itu, peneliti merancang ini spin. Spin ini berguna untuk mau tidak mau siswa harus tampil ke depan sesuai dengan urutan yang terpilihnya. Misalnya, nah, misalnya misalnya yang terpilih adalah kelompok satu, maka kelompok satu yang melakukan presentasi terlebih dahulu dan kelompok lainnya bisa memperhatikan dan menyiapkan pertanyaan agar mendapatkan poin tambahan. Begitu seterusnya hingga setiap kelompok mendapatkan gilirannya untuk tampil ke depan. Nah, melalui spin ini, siswa malah menjadi berlomba-lomba untuk tampil ke depan lebih dulu. Nah, selain mengerjakan lembar kerja secara berkelompok, peneliti juga merancang lembar kerja individu untuk melihat sejauh mana kemampuan masing-masing individu. Apakah sudah benar-benar bisa ketika mengerjakannya atau belum? Nah, terlihat dari lembar kerja individu ini. Selain itu, lembar kerja individu juga berguna untuk membiasakan siswa dengan beragam bacaan puisi yang lebih banyak lagi. Nah, setelah diajak untuk mengerjakan lembar kerja individu, selanjutnya siswa diajak untuk melakukan refleksi melalui games penutup. Nah, games penutup ini berguna untuk bahan refleksi guru pada pertemuan berikutnya. Contohnya, nah ini contohnya, apakah hal tersulit yang kamu pelajari hari ini? Nah, jadi siswa bersama guru melakukan tek-tok mengenai refleksi pembelajaran yang telah dilalui. Nah, setelah melakukan games penutup, selanjutnya guru bersama siswa berdoa sebelum pulang. Nah, itu contoh dari pertemuan 2. Setiap pertemuan mencakup materi yang berbeda-beda ya. Nah, selanjutnya di belajar mandiri ini khusus untuk siswa berlatih di rumahnya sendirian. Misalnya pada pertemuan 1, nah di sini disajikan video, kemudian siswa menuliskan resumenya di sini. Apa saja yang dia dapatkan, kemudian apa saja yang belum dia mengerti, seperti itu. Nah, melalui penayangan video juga siswa dibiasakan untuk melihat, oh membaca puisi itu ternyata seperti ini. Jadi membaca puisi dengan pelafalan, intonasi, irama, mimik, dan pantomimik itu bukan lagi hal yang tabu, melainkan hal yang menakjubkan, seperti itu. Nah, pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 isinya seperti itu. Nah, untuk pekerjaan rumah harian ini merupakan PR siswa. Jadi, untuk penugasan, guru bisa memberikannya melalui website, tidak ditulis lagi. Nah, siswa cukup antusias ketika diberikan pekerjaan rumah melalui website ini. Oke, nah selanjutnya di sini ada modul ajar. Nah, modul ajar ini bisa diunduh oleh guru untuk melihat rencana pembelajaran, kemudian lembar kerja, rubrik penilaian, dan lain sebagainya sudah termuat komplit dalam modul ajar ini. Bisa langsung diunduh di sini. Nah, yang selanjutnya adalah daftar dan demonstrasi puisi. Nah, jadi kan setiap siswa itu nanti akan dibiasakan untuk menganalisis puisi. Jadi setiap kelompoknya harus judul puisinya berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu nanti siswa memilih sendiri. Dan di sini juga sudah dilengkapi oleh video demonstrasi sehingga siswa tidak akan kebingungan dalam bagaimana sih cara membaca puisi judul dia yang benar itu, seperti itu. Nah, apabila guru atau mahasiswa kebingungan dalam penggunaan media ini, makanya peneliti menyediakan buku pedoman. Buku pedoman penggunaan media pembelajaran ini yang bisa diakses di sini di atas sudah memuat secara lengkap bagaimana penggunaan media pembelajaran ini. Kita kembali ke topik utama. Oke. Oke, nah selanjutnya ada penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu menyatakan bahwa Fitriani et al. Bahwa model pembelajaran Safi dapat meningkatkan kemampuan membaca puisi siswa kelas 4 sekolah dasar Impres BTN IKIP 1 Kota Makassar, di mana nilai rata-rata yang diperoleh pada siklus 1 adalah 53,62 dan pada siklus 2 yaitu 82,24. Nah, kemudian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ulfa et al. 2021 menyatakan bahwa hasil analisis data penggunaan model Safi pada pembelajaran kemampuan membaca puisi siswa kelas 5 sekolah dasar Tugu 10 siklus 1 sampai siklus 2 mengalami peningkatan sebesar 14,6% dengan nilai rata-ratanya pasal pada pratindakan 63,79, kemudian pada siklus 1 menjadi 7,59 dan pada siklus 2 menjadi 75,37. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method atau metode campuran.
dengan desain the explanatory sequential, yaitu pengumpulan data yang diawali dengan pengumpulan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif. Nah, yang mana untuk pengumpulan data kuantitatif ini peneliti menggunakan eksperimen dengan desain one group pretest post-test design. Nah, penggunaan metode penelitian ini digunakan karena sesuai dengan rumusan masalah yang Anda dicari, yaitu mengenai peningkatan yang harus dicari melalui angka-angka kuantitatif, kemudian kendala guru dan siswa yang harus dicari melalui deskriptif atau non-tes. Nah, selanjutnya adalah subjek dan lokasi penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 4 sekolah dasar yang berjumlah 24 siswa, terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Yang mana sekolah dasar ini berlokasi di Jalan Curug Penganten nomor 74 pada Asih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Nah, adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Untuk instrumen tes, peneliti menggunakan dua jenis tes, yaitu tes lisan dan tes tertulis. Untuk tes tertulis itu mengenai pengetahuan siswa tentang definisi dan unsur-unsur pembangun puisi. Terdiri dari 25 soal, yang mana 18 soalnya adalah pilihan ganda dan 7 soalnya adalah soal uraian. Nah, kemudian untuk tes lisannya sendiri, peneliti mengacu pada 5 indikator yang dikatakan oleh Suryani, yaitu pelafalan, intonasi, irama, mimik, dan pantomimik. Nah, selanjutnya adalah instrumen non-tes. Nah, instrumen non-tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara studi pendahuluan, kemudian lembar angket guru dan siswa, serta lembar observasi guru. Nah, instrumen tes ini digunakan untuk menjawab atau mencari tahu tujuan penelitian yang pertama, sedangkan instrumen non-tes ini digunakan untuk mencari tahu hasil dari tujuan penelitian yang kedua tadi. Nah, selanjutnya adalah prosedur penelitian. Benar. Nah, baik. Pada prosedur penelitian ini, pertama-tama, peneliti melakukan perumusan masalah mulai permasalahan dan potensi yang ada. Nah, yang mana pada tahapan ini, peneliti melakukan observasi awal ke sekolahan dengan melihat keadaan sekolah serta pembelajaran di kelas 4 dan di kelas 5. Kemudian dilanjutkan dengan studi pendahuluan, wawancara studi pendahuluan bersama guru kelas 4 dan guru kelas 5 serta bersama siswanya juga mengenai permasalahan dan gejala-gejala yang muncul ketika pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya ketika pembelajaran membaca puisi. Nah, agar ketika penelitian dilakukan, prosesnya dapat berjalan dengan baik dan terarah sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh peneliti. Nah, yang kedua adalah melakukan hipotesis dari landasan dan teori, di mana pada tahapan ini peneliti melakukan kajian literatur dari berbagai sumber, jurnal, dan buku yang relevan. Nah, selain itu peneliti juga mempelajari dokumen-dokumen penting seperti perangkat pembelajaran, modul ajar, bahan ajar, lembar kerja, media pembelajaran, sehingga peneliti mampu untuk menentukan landasan teori yang relevan dengan topik yang hendak peneliti kaji ini. Nah, selanjutnya untuk pengumpulan data dari analisis kuantitatif ini, pertama-tama peneliti menyusun terlebih dahulu instrumen tesnya, instrumen tes tulis, instrumen tes lisannya. Kemudian setelah membuat instrumennya, kisi-kisinya, jawabannya, peneliti menguji cobakan semua instrumen tersebut kepada 10 siswa yang berada pada satu tingkat lebih atas, yaitu di kelas 5. Nah, untuk nantinya dilakukan tes validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, yang mana berguna untuk mengetahui sejauh mana kualitas instrumen yang hendak digunakan oleh peneliti ini. Nah, sedangkan tahap yang keempat adalah hasil pengajuan hipotesis analisis kuantitatif. Nah, pada tahapan ini dilakukan setelah melakukan pretest dan post-test, di mana peneliti melakukan uji normalitas dan uji perbedaan rata-rata. Nah, sedangkan pada tahapan yang kelima, peneliti mengumpulkan data. Nah, setelah mengolah data yang kuantitatif, nah yang kelima ini, mulailah peneliti melakukan pengumpulan data kualitatif dan menganalisisnya. Sama seperti sebelumnya, peneliti merancang terlebih dahulu lembar non-tesnya seperti lembar observasinya, kemudian lembar angketnya, pertanyaan wawancaranya. Nah, untuk lembar observasi diisi oleh observer yang merupakan guru lain, diisinya setiap pembelajaran berlangsung. Nah, sedangkan untuk lembar angket dan lembar angket guru dan lembar angket siswa diberikan setelah melalui 4 pembelajaran menggunakan model SAFI. Maaf, maksudnya 4 pertemuan pembelajaran menggunakan model SAFI. Nah, tahapan yang keenam adalah analisis data kuantitatif dan data kualitatif, di mana pada tahapan ini peneliti membandingkan antara hasil data kuantitatif dan hasil data kualitatif untuk melihat persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Nah, tahap yang terakhir adalah kesimpulan dan saran, di mana pada sini peneliti memaparkan hasil yang telah peneliti dapatkan.
Nah, selanjutnya adalah hasil penelitian. Nah, sama seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya, bahwa pada penelitian ini instrumen tesnya menggunakan dua jenis tes, yaitu tulis dan lisan. Maka dari itu, peneliti memaparkan terlebih dahulu yang tertulisnya. Nah, di sini adalah hasil yang menjawab tujuan atau rumusan penelitian yang pertama, yaitu peningkatan kemampuan membaca puisi siswa kelas 4 SDN 1 Cipanas dengan menggunakan modal somatis, auditori, visual, dan intelektual SAFI melalui media pembelajaran berbasis website. Nah, di sini dapat dilihat ya, bahwa dari tabel hasil pretest tulis ini ada 22 siswa yang belum tuntas. Jadi dari 24 hanya 2 siswa saja yang tuntas. Maka dari itu rata-ratanya masih rendah, jauh dari KKM, yaitu 48,6. Nah, selanjutnya ini adalah hasil dari post-test. Nah, dari post-test ini dapat kita lihat bahwa siswa yang tuntas itu meningkat menjadi 20 siswa, sedangkan yang belum tuntas 4 siswa. Dengan nilai rata-ratanya juga naik menjadi 80,13. Nah, dari hasil tabel pretest dan proses tadi dapat disimpulkan atau dipaparkan lebih jelas lagi dalam grafik ini, di mana dapat kita lihat bahwa pada pretest ini yang tuntas hanya sebesar 8%, sedangkan yang tidak tuntas 92%. Sedangkan pada post-testnya, siswa yang tidak tuntas adalah 7%, dan siswa yang tuntasnya mencapai 83%. Nah, kemudian setelah memperoleh pretest dan posttest, peneliti juga melakukan berbagai uji untuk melihat apakah ada peningkatan kemampuan membaca puisi siswa ini, khususnya pada bagian ini adalah pengetahuannya. Yang pertama adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas dapat kita lihat di sini signifikansinya adalah 0,475, yang mana lebih besar dari 0,05, yang berarti data yang didapatkan ini berdistribusi normal. Kemudian yang selanjutnya adalah uji homogenitas. Nah, di sini bisa kita lihat nilai signifikansi yang didapatkannya adalah 0,318, yang berarti variasi data yang diperoleh adalah homogen. Nah, setelah melakukan uji normalitas, uji homogenitas, peneliti melakukan uji perbedaan rata-rata yang dilakukan dengan dua angka, yaitu grup statistik dan independent sample test. Nah, dari grup statistik ini dapat kita lihat bahwa rata-rata siswa sebelumnya adalah 48,58. Pada post-testnya meningkat menjadi 80,12. Nah, dapat kita lihat dari tabel uji perbedaan rata-rata independent sample test ini, di sini seek to child-nya adalah 0,00, yang mana lebih kecil daripada 0,05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil pretest dan post-test siswa. Nah, di sini juga dapat kita lihat bahwa mean difference-nya adalah mean 31,54,167. Oke, di situ dapat kita lihat bahwa apabila dipersenkan, maka interval keyakinan perbedaan atas bawah ini adalah sebesar 95%. Nah, setelah itu, kemudian setelah melakukan uji perbedaan rata-rata, peneliti membandingkan antara T hitung dan T tabel. Di mana untuk T hitung ini, dapat kita lihat didapatkan mean 8,149, atau kita positifkan menjadi 8,149. Sedangkan untuk mencari T tabelnya, maka dari jumlah subjek yaitu 24, tambah lagi 24 yaitu pretest dan posttest, berarti menjadi 48, dikurangi 2 jadi 46. Maka dari nilai T tabel statistik dapat diketahui bahwa T tabel yang didapatkan adalah sebesar 2,013, yang mana dapat kita bandingkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan hasil belajar siswa kelas 4 SDN 1 Cipanas setelah menggunakan model somatis, auditori, visual, intelektual, SAFI. Nah, selanjutnya dapat kita lihat peningkatan tes lisannya. Nah, setelah siswa mengalami peningkatan pengetahuannya mengenai definisi dan unsur-unsur pembangun puisi, itu juga otomatis membuat siswa mendapatkan penghayatan naskah yang lebih dalam daripada sebelumnya. Nah, penghayatan naskah, pemahaman akan isi puisi, itu mempengaruhi juga pada pembacaan puisi. Kita lihat, kita amati di tabel pretest ini bahwa 100% siswa belum tuntas dengan nilai rata-rata 41,875. Nah, sedangkan pada post-test setelah menggunakan model SAFI melalui media pembelajaran berbasis website, dapat dilihat bahwa hanya 2 siswa yang belum tuntas, sedangkan sisanya sebanyak 22 siswa sudah tuntas, sudah memenuhi kelima indikator kemampuan membaca puisi. Nah, dapat kita lihat dari grafik ini bahwa pada pretest sebelumnya
100% siswa tidak atau belum tuntas. Sedangkan pada postes 91,7% siswa sudah tuntas. Jadi yang belum tuntasnya hanya 8,3%. Nah, sama seperti tes tertulis, peneliti juga melakukan uji normalitas terhadap hasil pretest dan postes lisan kemampuan membaca puisi siswa. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang didapatkannya adalah 0,94. Bentar. Adalah 0,94. Itu untuk pretest, dan untuk postesnya 0,289, yang mana lebih besar dari 0,05. Makanya data yang didapatkan berdistribusi normal. Selanjutnya uji homogenitas. Dapat dilihat di sini nilai signifikansinya adalah 0,420, yang mana berarti lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variasi data yang diperoleh adalah homogen. Nah, selanjutnya ada uji perbedaan rata-rata. Yang pertama grup statistik, dapat dilihat di sini rata-rata pretest siswa adalah 41,87, meningkat menjadi 79,16. Nah, di sini juga dapat kita lihat bahwa dari SIG Tutsel di sini hasil yang didapatkan adalah 0,000, yang mana lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan membaca puisi siswa setelah menggunakan model Safi mulai media pembelajaran berbasis website. Selain itu, pada tabel ini juga dapat kita lihat bahwa di mean difference-nya didapatkan minus 37,29. 37,29, yang mana selisih perbedaan tersebut adalah 43,80 sampai 30,78, jadi 95% interval keyakinan atas dan bawahnya. Nah, sama seperti tes tulisan ini juga dilakukan perbandingan antara teh hitung dan teh tabel. Nah, teh hitung yang di sini dapatkannya kan 11,530. Untuk teh tabelnya sama, berarti melihat dari distribusi nilai tabel statistik yang 46, yaitu didapatkan 2,013. Maka dari itu, 11,530 lebih besar dari tabel, yaitu 2,013. Sehingga dapat disimpulkan terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan membaca puisi siswa setelah menggunakan model somatis, auditori, visual, dan intelektual. Nah, selanjutnya untuk mencari tahu atau untuk memenuhi tujuan penelitian yang kedua, yaitu mengetahui serta mengatasi kendala guru dan siswa kelas 4 SDN 1 Cipanas dalam melaksanakan pembelajaran membaca puisi menggunakan model Safi melalui media pembelajaran berbasis website. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk yang guru. Di sini dapat kita lihat dari hasil observasi, semua butir observasi ini mendapatkan centang ya, yang bermakna bahwa representasinya sangat baik dengan perolehan skor 21, sehingga diperoleh persentase 100%. Untuk kendalanya dijabarkan dalam lembar angket. Nah, sebentar. Nah, dalam lembar angket. Di sini dapat kita lihat bahwa pada butir 3, guru mengalami sedikit kendala, yaitu ketika mengajak siswa bermain games. Kan modal Safi ini memang melibatkan semua indera siswa, sehingga siswa terlibat secara aktif. Nah, saking aktifnya siswa, jadi ketika bermain games, keadaan kelas menjadi kurang kondusif karena siswanya kurang kooperatif. Namun setelah pemberian pengertian, siswa kembali kondusif, yang mana ini menunjukkan bahwa kendala ini tidak berarti dan masih bisa diatasi oleh guru. Kemudian dapat dilihat juga pada butir 7, di mana guru terkendala dalam membimbing siswa bekerja sama dalam kelompoknya, karena siswa ada yang masih memiliki kemampuan membaca yang rendah, sehingga belum memaksimalkan perannya dalam diskusi kelompok. Nah, selanjutnya pada butir 10, guru mengalami sedikit kendala ketika menggunakan media merapah dunia puisi. Karena sinyal dan kondisi kelas yang di ujung, makanya sinyalnya terhambat. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, guru menyediakan file offline-nya di Google Drive sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara lancar. Kita menggunakan media, hanya videonya disimpan secara offline, jadi bisa menghemat waktu. Nah, selanjutnya. Nah, itu adalah kendala yang dialami oleh guru. Selanjutnya adalah kendala yang dialami oleh siswa. Dari hasil angket dapat kita lihat bahwa rata-rata
interpretasi hasil pengisian angket siswa adalah sangat baik dengan total skor 67, sehingga diperoleh persentase sebesar 84%. Nah, untuk mengetahui kendala siswa dengan lebih detail, maka peneliti menjabarkan butirnya satu persatu yang dapat dibaca nanti. Peneliti akan memaparkan contohnya, misal pada poin 1, 2, di sini kebanyakan siswa merasa senang membaca puisi menggunakan modal Safi. Kemudian penggunaan modal Safi ini membuat siswa lebih berani untuk maju ke depan. Nah, namun di sini siswa ada yang terkendala dalam misalnya di yang kegiatan butir 4. Saya suka bekerja sama dalam kelompok karena akan memupuk rasa saling membutuhkan. Nah, masih ada beberapa siswa yang tidak setuju dikarenakan temannya kurang kondusif tadi. Nah, di sini dapat dibedakan apabila berwarna kuning maka pernyataannya positif, sedangkan yang berwarna putih pernyataannya negatif. Nah, apabila nilai diincakan semuanya, maka tidak akan cukup videonya. Jadi bisa dibaca melalui tabel ini mengenai hasil dari angket siswa dan kendala yang dialami oleh siswa. Nah, peneliti rincikan dalam kesimpulannya. Nah, kesimpulan yang didapatkan yang pertama adalah bahwa terdapat peningkatan kemampuan membaca puisi siswa. Hal ini terlihat dari rata-rata yang diperoleh sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan model Safi melalui media pembelajaran berbasis website. Itu pada pretest sebelumnya mendapatkan 41,87, sedangkan pada posttestnya mendapatkan 79,17. Yang mana berdasarkan data tersebut diketahui juga bahwa pada pretest tidak ada siswa yang tuntas, sehingga persentase siswa yang tidak tuntas adalah 100%. Sedangkan pada posttest, persentase siswa yang tuntas meningkat menjadi 91,6%. Dari 0% menjadi 91,6% yang terdiri dari 22 siswa yang telah tuntas. Nah, selain kemampuan membaca puisinya, di sini juga dapat kita lihat bahwa terdapat peningkatan pengetahuan siswa mengenai definisi dan unsur-unsur pembangun puisi. Rata-rata yang awalnya 48,58 meningkat menjadi 80,13. Jadi, pada pretest yang asalnya hanya 2 orang siswa yang tuntas, kini yang tuntas berjumlah 20 siswa. Yang menandakan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan siswa mengenai definisi dan unsur-unsur pembangun puisi sebesar 83%. Nah, selanjutnya untuk kendala yang dialami guru terlihat dari hasil observasi dan hasil angket bahwa guru kesulitan dalam mengkondisikan siswa dengan waktu yang terbatas dalam pembelajaran serta adanya hambatan sinyal, sehingga guru harus menyediakan file offline untuk cadangan dan menyiapkan kelompok belajar sehari sebelum pembelajaran berlangsung. Nah, sedangkan kendala yang dialami oleh siswa adalah kesulitan dalam mengemukakan gagasan kepada teman sekelompoknya, dikarenakan teman sekelompoknya kurang kondusif. Nah, selain daripada itu, beberapa siswa juga kesulitan dalam melafalkan kalimat dengan lancar sesuai dengan indikator pertama dari kemampuan membaca puisi, yaitu pelafalan, sehingga berpengaruh pada keempat atau ketiga indikator lainnya. Nah, hal ini dipengaruhi oleh kemampuan membaca siswa yang masih dalam kategori rendah. Nah, kan indikator membaca puisi ada 5, pelafalan, intonasi, irama, mimik, dan pantomimi. Nah, melalui pelafalan ini kan siswa terbata-bata, sehingga skor yang didapatkannya pun rendah. Kemudian, jangankan untuk bermain dalam irama, mimik, dan pantomimi, pelafalannya saja siswa masih kesulitan. Namun, terdapat peningkatan juga dalam kedua siswa atau siswa yang terkendala ini juga tetap saja mengalami peningkatan, yaitu pada indikator intonasi, di mana siswa yang asalnya malu-malu membacakan puisi dengan kertas yang menutup mukanya, kini sudah membacakan puisi dengan percaya diri, dengan intonasi yang bagus dan tepat, meskipun dalam pelafalannya masih terbata-bata. Namun hal ini dapat disimpulkan bahwa ini bukan merupakan kendala yang berarti, karena dapat diatasi dengan pelatihan membaca yang konsisten. Baik. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai hasil penelitian skripsi. Mohon maaf apabila ada penjelasan serta tutur kata yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.